Maka di antara ragam salat-salat sunnah tadi, ada beberapa salat yang diprioritaskan oleh Nabi SAW, baik siang ataupun malamnya. Saya ambil satu saja untuk malam ini. Satu, ada salat yang bahkan waktunya dan pahalanya dikaitkan langsung dengan salat fardu. Dikaitkan langsung. Bahkan waktu penunaiannya itu berdampingan erat dengan salat fardu. Ada yang dikerjakan setelah salat fardu, ada yang ditunaikan sebelum salat fardu. Awas, tolong fokus ya. Kalau masih punya kesempatan mengerjakan, tunaikan ini. Karena Nabi pun memprioritaskannya. Saya ulang, di antara sekian ragam salat sunnah yang kita tampilkan tadi, ada jenis salat sunnah yang sangat diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Terlebih karena pahalanya, selain bisa menyempurnakan pahala-pahala yang kurang di salat fardu, juga memiliki keistimewaan khusus yang tidak ditemukan di salat-salat yang lainnya. Baik, pertama, dari sisi waktunya, dia beruntun, nyambung dengan salat fardu. Sesuatu yang bersambung, akar katanya disebut dengan ratib namanya, ratib. Sesuatu yang tersusun rapi bersambung, ratib. Dari sini muncul kata tertib. Tertib, rapi, beruntun, terurut. Ratib. Kalau Anda ingin jamakkan, misal, ini sholatnya bukan cuma satu waktu. Ya, di subuh ada, zuhur ada, asar ada misalnya, misal, ya kan? Sampai dengan ke isya. Bentuknya tidak satu, tapi jamak. Maka Anda jamakkan kata ratib menjadi rawatib. Rawatib. Saya turunkan kalimat ini supaya Anda paham betul istilahnya. Jadi jangan sampai Anda menggunakan istilah tapi Anda nggak ngerti dengan kalimatnya. Rawatib. Jadi ada jenis salat-salat yang hukumnya sunnah, termasuk nafilah, gambaran tatawwu' yang disebut dengan rawatib. Karena waktunya tersusun, nempel dengan salat-salat fardu, baik dikerjakan sebelum ataupun setelah salat fardu. Hati-hatilah dengan salat-salat ini. Maksudnya sepanjang kita bisa dapat dikerjakan salat-salat ini, karena salat-salat ini terkait erat langsung dengan salat fardu. Baik menyempurnakan kekurangannya ataupun memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan di salat-salat yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita hanya keluarkan dulu, kita tidak terangkan spesifiknya, hanya kita turunkan terlebih dahulu. Halo? Sebelum kita jawab segala sesuatu terkait dengan masalah syariat, apalagi hukum-hukum syariat, maka mesti ada dalil untuk bisa menguatkannya. Kita tanyakan kepada Nabi SAW apa saja rawatib ini. Maka keterangan istri Nabi SAW bernama Ummu Habibah menerangkan kepada kita tentang jumlah salat rawatib ini. Versi yang pertama didapati dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 414. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Tayyib. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha menyampaikan, "Man shalla 12 rak'atan." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bima makna, lihat kalimatnya, "Man shalla 12 rak'atan." Siapa yang bisa menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai dengan malam. Jadi 12 rakaat ini dikerjakan di siang hari plus di malam hari. Plus baik mengiringi salat fardunya. Berarti salat ini hanya mengiringi salat fardu saja. Ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Apa saja itu ya Rasulullah? Pertama, lihat kalimatnya, arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Buat catat ya, 4 rakaat sebelum zuhur. 1. Wa rak'ataini ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? 6. Wa rak'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Tambah 2? 8. Wa rak'ataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Ingat, sudah isya berarti kan lail kan? Saya ulang, isya berarti masuk waktu
malam, rak'ataini ba'dal isya. Jadi yang ba'da isya itu masuk kategori malamnya. Baik, yang terakhir wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada berapa? 12 rakaat mengiringi salat fardu dari mulai siang sampai dengan malam. Kalau kita urutkan dari siang sampai malamnya, subuh, tadi sudah saya terangkan kalimat ini. Ya, masih waktu fajar, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. Yuk kita lihat yang rawatib nempel waktunya dengan salat fardu ini. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 4, 2, 8, 4 tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Jelas sampai sini? Perhatikan ya, lihat betul ini. Solat ini, selain bisa menyempurnakan solat fardu kita, melahirkan secara konsisten sampai dengan Anda meninggal. Lihat kalimatnya. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Rangkaian solat ini, jika dikerjakan dengan sempurna, konsisten mengerjakannya, kata Nabi, orang yang konsisten mengerjakannya akan dibalas oleh Allah, diberikan pahala khusus, dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Satu rumah di surga. Masya Allah. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengar keterangan ini dari Nabi, apa kata beliau? Bima makna, lihat kalimatnya. Laqad azamtu alla atrukaha tula hayati. Setelah mendengar keterangan ini, kata beliau, saya berazam, bertekad pada diri saya, tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Masya Allah. Ummu Habibah, istri Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, di surga bersama Nabi, surganya bersama Nabi. Ketika mendengar ada amalan sholat sunnah 12 rakaat, bukan yang fardu, sholat sunnah, kata beliau, saya nggak akan tinggalkan itu selama hidup saya. Orang sudah punya rumah di surga bersama Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi, masih mau menunaikan sholat sunnah dalam hidupnya, nggak akan ditinggalkan selama hidupnya. Anda para akhwat yang ada di atas, istri Nabi bukan, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, surganya belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, sudah ditawarkan pahalanya, masih sulit juga mengerjakannya. Anda sehat? Coba dilihat lagi. Saya tanya pada Anda semua yang ada di sini, siapa yang sudah punya rumah di surga? Boleh angkat tangan? Ayo, kalau tidak malu angkat aja. Ada yang sudah punya rumah? Kalau Anda sadar belum punya rumah di surga, kenapa nggak Anda bangun dari sekarang? Kan bahannya udah dikasih tuh. Ayo bangun dari sekarang. Jadi kalau orang cerdas berpikirnya, ini Allah lewat Rasulullah memberikan kita bahan bangunan untuk membangun rumah di surga. Anda bahannya dikasih sekarang, cuman nggak Anda bangun. La haula wala quwwata illa billah. Ingin punya rumah di surga, dikasih bahannya, Anda nggak bangun. Ini mumpung ada waktu, Pak. Mumpung ada waktu, ayo kita bangun satu-satu. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau misalnya barusan, saya baru dengar. Besok subuh, sebelum subuh, ayo berikan pondasinya 2 rakaat sebelum subuh. Itu pun kalau hidup. Makanya sepanjang ada kesempatan, jangan tinggalkan. Ayo bangun. Bangun, kerjakan. Dapatkan ini. Ya. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di sini dan pemirsa di rumah insyaallah bisa mendapatkan satu rumah di surga. Tidak cukup dengan amin. Siapkan. Ya, les. Jadi ini waktunya. Yuk kita sekarang petakan. Jadi setelah sholat fardu apa saja tadi? Ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Sebelum sholat fardu? Sebelum subuh. Kemudian zuhur. Kemudian sudah rawatib ya. Sudah, jangan terlampau soleh. Sudah ya. Nabi aja mengatakan demikian, sudah selesai. Ini yang rawatib, ini yang rawatib ini. Pelan-pelan, fokus. Kita belum ke teknis, baru menyebutkan ini saja. Kita belum ke teknis. Ya, belum ke teknis. Nah, teman-teman, setelah dalam bahasa Arab itu ba'da namanya. Ba'da, ya. Ba'da zuhur, setelah zuhur. Jadi kalau sudah pakai ba'da, jangan pakai setelah lagi. Akhi, kita ketemuan yuk. Di mana?
di Masjid At-Taqwa. Kapan? Setelah ba'da zuhur. Masya Allah, luar biasa ya. Udah setelah zuhur, ba'da zuhur. Nah, sebelum bahasa Arabnya qabla. Ya, jadi sebelum subuh, qabla subuh. Kalau Anda ingin hilangkan kalimat subuhnya, maka Anda bisa hilangkan, kemudian Anda tandai untuk menunjukkan kepada subuh. Tandanya disebut dengan nisbah, pakai ya namanya. Ya, kalau sudah pakai ya, ujungnya ditutup dengan tak marbutah, menjadi qobliyah. Maka muncul di sini istilah qobliyah. Ya, sama dengan setelah ba'da kalimat ada yang dihilangkan di sini, tambahkan ya setelah kalimat ba'danya, tutup dengan tak marbutah. Maka muncul supaya tidak terlampau banyak. Nanti kalau kebanyakan, Anda sendiri bingung bagaimana mengamalkannya. Jadi kita cukupkan sampai sini dulu. Kesimpulannya, mulai malam ini siapkan sholat tarawih. Kita pelajari, keluarkan keutamaannya, kemudian pahami hukum-hukumnya, dan yang paling penting, jika Anda sudah gemar melakukannya, maka kita insya Allah termasuk dalam golongan yang meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik, sebelum saya tutup, yang terakhir, nanti rawatib ini khusus untuk salat qabliyah zuhur, sebelum zuhur. Jika Anda tidak mampu mengerjakan 4 karena keterbatasan waktu, Anda boleh kerjakan 2 rakaat. Saya ulang, boleh kerjakan 2 rakaat. Nanti riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ada di Al-Bukhari nomor hadis 812. Ya, kata beliau, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya. Rakaatain qabla subh, 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatain qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaatain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rakaatain ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, dan rakaatain ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Jadi semuanya 10 rakaat.